kasih Kristus yang menggerakkan Tuhan Yesus dari sorga ke Bethlehem, ke Golgota. Itu yang menggerakkan kita untuk mau pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Jadi mereka tuh tidak mendapatkan sesuatu seperti yang ya umumnya anak Jakarta dapatkan gitu Pak. Pada saat pertama kali ditawarkan kepada saya itu langsung tolak. Karena saya merasa saya tidak mampu, karena nggak pernah khotbah. Ibu-ibu pergi ke tempat yang jauh, tinggal di rumah penduduk, seringkali juga naik ojek sendiri ke tempat yang jauh. Apa Anda takut? Ya, saya kalau udah lihat itu, saya udah bukannya setiap jam ku memerlukan Tuhan, setiap detik. Bapak Ibu yang terkasih, selamat bergabung kembali di dalam podcast Truth and Love yang diselenggarakan oleh GRI Kebun Jeruk. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Saya akan berbincang-bincang dengan kedua ibu, yaitu Ibu Lina dan Ibu Susi, yang sering kali melayani di dalam KKR Regional. KKR Regional adalah satu pelayanan yang diselenggarakan oleh Gerakan Reform Injili, yaitu pelayanan pemberitaan firman untuk siswa-siswi Kristen di seluruh Indonesia. Dan kita bersyukur kedua ibu boleh mengikuti begitu banyak sesi dari KKR Regional sehingga mereka boleh membagikan kepada kita hal-hal yang menggerakkan mereka, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan mulai dari Ibu Lina. Ibu Lina sudah berapa kali ikut dan pergi kemana saja? Saya sejak tahun 2011, ya kurang lebih 16 kali. Dan pertama kali saya ke Toraja, kemudian lebih banyak ke daerah timur di NTT. Kupang, Rote, Alor, dan daerah yang terjauh itu adalah di Manokwari. Dan sebelum tsunami terjadi di Palu 2 minggu sebelumnya itu saya pernah ke sana juga, dan terakhir di Karo. Puji Tuhan ya. Bagaimana dengan Ibu Susi? Saya mulai ikut KKR Regional di tahun 2011 juga, dan saat ini sudah 27 kali saya ke KKR Regional. Yang terjauh saya pergi ke Papua. Yang umumnya seringnya saya ke daerah timur, jadi seperti NTT, Kupang, Soe, Toraja juga. Kurang lebih seperti itu, Sumba. Jadi itu aja Pak. Puji Tuhan ya. Saya percaya ibu-ibu mau meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan urusan-urusan di Jakarta untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Pasti ada yang menggerakkan. Apa yang menggerakkan Ibu Susi mau pergi untuk melayani? Saya sering bercerita kepada anak ketika anak saya mau tidur cerita Alkitab gitu. Dan saya kebetulan memang suka bercerita. Jadi ketika saya cerita Alkitab, anak saya menikmati, kemudian anak saya beranjak dewasa, tidak ada seorang yang bisa saya ceritain, kemudian ada panggilan dari gereja Kebun Jeruk untuk siapa yang mau ikut KKR Regional. Kemudian suami bertanya, kita mau nggak ikut KKR Regional? Saya karena belum pernah khotbah di depan anak-anak, cuman saya punya satu tabungan istilahnya, saya bisa bercerita ke anak saya. Jadi saya berpikir anak-anak di daerah itu seperti anak saya. Jadi saya seharusnya memberitakan Injil kepada anak-anak SD, SMP itu seharusnya saya bisa gitu. Jadi kita berdoa, kemudian saya bilang sama suami, ya boleh kita coba gitu. Walaupun kenyataannya kita pertama kali sangat takut gitu. Cuman saya berpikir kalau kita bisa menjadi berkat buat anak kita, pasti kita bisa menjadi berkat buat anak-anak orang lain gitu Pak. Itu yang mendasari. Bagaimana dengan Ibu Lina? Apa yang menggerakkan Ibu? Yang menggerakkan saya adalah pada saat saya mau mengajar sekolah minggu, saya belum punya modal nih. Jadi berarti saya harus belajar bagaimana berkhotbah di depan banyak anak. Jadi itulah yang mendorong saya. Dan tetapi pada saat pertama kali ditawarkan kepada saya itu langsung tolak. Karena saya merasa saya tidak mampu, karena nggak pernah khotbah. Dan juga bagaimana dengan pekerjaan saya. Dan juga bagaimana dengan keluarga. Itu yang menjadi hal yang menghambat saya untuk pergi pada saat ditawarkan. Namun tetap karena saya didorong terus untuk pergi, saya berdoa untuk hal tersebut. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya ini nggak bisa apa-apa. Karena ya saya mungkin kalau berkhotbah kepada anak saya, ya cuma 4 anak. Tetapi kalau ini banyak orang, saya juga nggak bisa. Dan juga saya ingat saya punya utang Injil. Di mana kalau saya saat ini saya merasa malu
atau takut untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang dewasa yang ada di Jakarta tentunya ya, semua orang-orang yang pasti menolak gitu ya, ataupun ya tidak akan menggubris. Hal itulah yang membuat saya terus berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini 3 hal yang menghambat saya. Pekerjaan, saya harus tinggalkan keluarga, dan saya tidak mampu. Pada saat itu Roh Kudus mengingatkan saya dengan satu ayat, yaitu Yesaya 6 ayat 8. Dikatakan, siapa yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Itulah yang akhirnya saya menangis dan saya bilang, ya Tuhan, kalau memang ini yang Tuhan mau, saya mau taat. Sekalipun saya tidak mampu, tapi saya percaya penyertaan Tuhan. Seperti itu. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang ibu-ibu sampaikan, bahwa kita sudah memperoleh begitu banyak firman, itu saatnya kita membagikan. Dan memang saya lihat dari sharing ibu-ibu, kita sudah diberikan talenta untuk bisa melayani, bisa mengajar anak-anak. Alangkah baiknya kalau kita boleh menjadi berkat yang lebih luas untuk anak-anak. Apa pengalaman yang paling sukacita di dalam pelayanan ini? Bukankah ini pelayanan yang sulit? Saya percaya ada sukacita. Apa yang menjadi sukacita dari Ibu Susi? Sebetulnya kalau dibilang sulit ini terus terang sangat sulit, Pak. Yang tadi Ibu Lina bilang, kita ini tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, tinggalin suami. Dan karena di Jakarta kita sudah stabil, sudah enak. Ketika kita masuk ke daerah, itu kita tidak kenal daerahnya. Rata-rata yang saya ikutin itu bukan daerah yang istilahnya enak gitu, daerah yang susah. Jadi banyak pergumulan, tapi sukacitanya ketika kita memberitakan firman Tuhan ke mereka, ada beberapa anak itu yang begitu kita dengar cerita kita tuh sampai melongo. Benar-benar, jadi mereka tuh tidak mendapatkan sesuatu seperti yang ya umumnya anak Jakarta dapatkan gitu, Pak. Itu yang satu hal. Kemudian saya pernah beberapa kali ke daerah, itu gurunya aja belum datang. Jadi ketika saya di sana, itu guru belum datang. Waktu saya kumpulin anak-anak itu tidak memandang, dia tidak tahu siapa saya, cuman ada ibu gitu. Kemudian mereka berkumpul dan dengarkan, selesai saya firman Tuhan, baru gurunya datang. Jadi saya sendiri nggak menyangka gitu, kok saya bisa mendapatkan kesempatan ini, dan anak-anak itu sangat menikmati. Mereka belajar nyanyi. Wah, itu saya bilang, saya nggak pernah dapatkan. Sesuatu yang saya nggak pernah dapatkan dimanapun gitu. Sekarang saya mengajar sekolah minggu setelah saya ikut beberapa kali KKR regional. Tapi sukacitanya itu sangat berbeda gitu. Mungkin orang-orang yang saya bilang tadi, anak-anak di Jakarta sering mendengar. Dan mereka punya kesempatan lebih banyak. Tapi anak di daerah yang belum pernah mendengar, atau mendengar dari guru mereka yang mungkin bercerita tidak sedalam kita, itu waduh, kalau kita lihat ekspresi mereka itu, aduh, itu yang nggak bisa terbayar gitu, Pak. Itu yang sukacita saya gitu, Pak. Puji Tuhan, jadi Ibu mengalami bahwa anak-anak di Jakarta itu memperoleh firman yang lebih limpah, Betul. lebih banyak. Sedangkan mereka di daerah itu tidak sebanyak itu memperoleh firman. Itu sebabnya mereka mendengar dengan terheran-heran dan melongo. Bagaimana dengan pengalaman Bu Lina? Betul, Pak. Saya melihat anak-anak tersebut, mereka itu pada saat kami datang ya, mereka merasakan ada di hati mereka pun sukacita melihat kami datang. Dan kami pun pada saat mengabarkan Injil kepada mereka, ada hal-hal yang prinsip-prinsip yang mereka belum mengerti. Ya seperti kita katakan, kalian bisa selamat oleh karena apa? Karena perbuatan baik. Setelah dijelaskan dan diberikan contoh bahwa itu karena anugerah Tuhan, baru mereka ngerti. Dan yang paling mengharukan adalah pada saat kami memberikan tantangan siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Dan itu yang ada yang angkat tangan, ya mungkin kalau pada saat mereka angkat tangan mereka bisa ikut-ikutan teman ya. Tetapi sampai ada yang menangis, itu yang membuat saya sendiri bertanya, Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan terhadap anak tersebut sehingga dia benar-benar bertobat. Dan hal itu yang memberikan satu sukacita yang luar biasa. Dan pada saat yang terutama lagi, pada saat kita mau meninggalkan mereka sampai selalu bilang, datang lagi Bu, sampai jumpa lagi, sampai dada-dada mereka, sampai itu yang membuat hati kami tuh terharu ya, melihat mereka tuh sangat penuh dengan sukacita. Dan terus terang dari hati saya sendiri, pelayanan ini bukanlah saya yang memberi berkat kepada orang lain, tetapi saya sendiri yang mendapat berkat itu. Justru dalam pelayanan ini banyak yang saya belajar, yang Tuhan bentuk saya, sehingga saya merasakan sukacita yang luar biasa yang saya tidak bisa dapat, yang kita bisa katakan kepuasan di dalam pekerjaan.
itu lain sekali. Dan ya tidak bisa digambarkan lah kepuasan seperti itu. Sukacitanya luar biasa dan beda sekali. Dan satu kali datang kayaknya mau datang lagi dan datang lagi. Itu sebabnya terus-menerus datang ya sampai 16 kali, sampai 27 kali. Nah, saya melihat dari tadi sharing bahwa ibu-ibu melihat satu kebutuhan di dalam diri anak-anak itu, di mana mereka memerlukan firman, mereka masih mempunyai pemahaman yang keliru, dan kita sendiri sudah diperlengkapi dengan banyak firman boleh bagikan kepada mereka. Nah, saya kepengen tahu kondisi anak-anak itu seperti apa. Tentu ibu-ibu biasa lihat di Jakarta anak-anak itu, lalu di sana itu kan berbeda. Bagaimana Bu Sus? Yang saya paling terharu itu ketika saya di Sumba, Pak. Di Sumba itu saya berpikir, oh panas begitu aja ya. Itu kan nanti kapur-kapur gitu, Pak. Mereka tuh tidak bersepatu, Pak. Jadi kakinya tuh sudah menebal karena dipakai jalan sampai putih gitu. Kemudian mereka tuh tidak rumahnya dekat. Jadi kalau di satu kabupaten, di satu tempat itu Pak, SD-nya banyak, tapi kan tempatnya berjauhan. Mereka jalan berapa kilometer gitu. Dan berarti kan pagi-pagi. Dan mereka, yang saya herannya di Sumba itu kan air sedikit Pak. Untuk WC, saya kan setiap kali kita satu hari itu berapa kali sesi. Kadang kan kita harus ke toilet gitu ya Pak ya. Tidak ada air. Yang saya perhatikan mereka tuh bawa satu anak, bawa satu jerigen kecil gitu, sambil bawa bus sekolah. Mereka dia suka cita loh Pak. Even dia nggak ada tenangnya, jalan jauh. Dia terus saya tanya, adik itu buat siapa? Yang bikin saya terharu, ini buat burung. Jadi air itu dibawa untuk WC-nya burung. Sampai kaget. Dan mereka itu sangat menghormati guru orang tua di sana. Saya sampai kaget. Saya pun disuruh jalan segitu jauh, saya tidak bisa gitu. Kemudian saya pernah ke satu tempat, saya keliru Pak. Harusnya di sini tukang ojeknya itu sampai ke sana. Karena saya nggak tahu, saya ngikutin aja. Begitu sampai di sana, saya pulang rambut saya itu sudah kayak keripik gitu Pak, saking itunya. Dan kan saya pakai backpack. Panas ya? Panas dan berkapur kan Pak. Jadi saya pakai backpack warna hitam. Warnanya juga bukan hitam lagi, sudah silver ya. Sakit. Jadi ketika akhirnya digosokkan, saya nggak begitu jauh. Itu saya cuma ke satu sekolah gitu. Kan mereka setiap hari gitu. Itu kemudian saya yang terakhir saya di Asmat Mak di Papua. Iya. Papua. Itu dia tidak ada air pump, jadi semuanya dari air hujan. Air hujan, dan karena saya ketakutan, saya masuk pergi pakai aqua. Kemudian saya ada sharing dari hamba Tuhan wanita itu yang baru dipindah dari Medan. Jadi dia kayak pelayanan di sana. Kemudian dia cerita, setelah 1 tahun dia di Asmat, giginya tuh rontok 2. Wah itu. Karena dia gosok gigi dengan air hujan. Wah itu. Nah setelah itu dia akhirnya mungkin karena tidak terbiasa. Kita di kota tidak terbiasa dengan seperti itu. Mereka biasakan itu. Mereka kemudian dia akhirnya pakai aqua gitu. Jadi saya melihat kehidupan di sana susah sekali Pak. Di sini kita begitu gampang. Mau apa-apa bisa di sana, mereka sangat susah. Makanya saya sering bicara sama anak saya, kamu di sini harus bersyukur. Kamu tidak pernah mengalami jalan kaki segitu jauh. Orang itu berjalan kaki tanpa sepatu, kadang sepatunya pun jebol Pak. Terus ada satu lagi yang saya sampai sekarang itu, itu tuh ada api tuh Pak, sinus itu. Waduh. Dan tidak dibersihkan dan itu pemandangannya itu mungkulnya pun tidak ambil tisu atau apa. Nah itu menurut saya membuat hati saya yang seperti ini yang saya tidak bisa dapatkan di mana-mana. Itu pelayanan yang sangat buat hati saya itu terharu. Itu yang bisa. Bu Lina melihat bagaimana anak-anak yang Ibu lihat di tempat KPR? Iya, seperti apa yang disampaikan oleh Bu Susi, saya juga ketemu dengan anak-anak itu karena kan kita daerahnya mirip ya sama. Jadi memang itu mereka tuh semua polos-polos ya, semua sangat polos-polos dan apa adanya. Tidak seperti kalau kita bandingkan dengan anak-anak di sini. Dan dia juga mau membantu, sangat mau membantu. Saya pernah sekali waktu saya pergi ke satu daerah itu sangat dalam dan saya harus jalan kaki. Dan pada saat saya ketemu dengan anak sekolah, dia mengantar. Ibu mau kemana? Saya antarkan kamu ibu ke sana. Terus saya bilang, oke, berapa jauh lagi? Ya, tinggal dikit lagi. Mereka kalau jauh di sana, pokoknya sebentar lagi. Padahal jauh, karena tidak tahu meterannya berapa gitu ya. Nah, sampai setelah selesai, waktu mau pulang pun, mereka menyediakan tawaran. Bagaimana Bu, bisa saya antar pulang sampai ke depan? Karena saya dijemputnya di depan gitu ya. Jadi saya bilang boleh, tapi nanti kamu
eh, ketinggalan pelajaran. Oh tidak apa-apa Bu. Dan memang gurunya juga yang mengizinkan. Jadi mereka antar. Kepolosan hati mereka itu yang saya lihat sangat polos sekali yang kita tidak bisa, sudah jarang kita temukan di Jakarta ya kalau nggak mau lihat ya seperti itu. Nah itu saya melihat itu pun saya sangat-sangat sayang dengan mereka karena inilah sebenarnya anak-anak yang belum tercemar. Ya bukan berarti mereka adalah orang-orang berdosa, tetapi belum tercemar yang sampai yang sebegitu jauhnya seperti di daerah-daerah di kota. Iya, Ya seperti itu Pak. Sharing dari ibu-ibu mengingatkan saya akan perkataan Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak seperti domba yang tidak bergembala, lelah dan terlantar. Itu sebabnya seringkali kita baca Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Iya betul Pak. Sehingga kita lihat Tuhan Yesus mau berjalan jauh pergi ke seberang danau untuk menyembuhkan orang yang kerasukan di Gerasa yang sudah dibuang oleh keluarga. Ini adalah sesuatu kesaksian daripada Tuhan Yesus yang saya percaya juga menggerakkan ibu-ibu untuk melihat anak-anak seperti itu. Nah saya ada satu pertanyaan yang sejak awal itu menggelitik hati saya. Yaitu biasanya bapak-bapak itu yang mau pergi ke tempat-tempat jauh. Bapak-bapak itu kalau ada proyek di tempat sulit pun pertambangan mau. Ibu-ibu selalu maunya yang nyaman, maunya ke New York, maunya ke Singapura, ke Hong Kong. Nggak ada ibu-ibu di kota Jakarta, di kota-kota besar itu mau pergi ke tempat yang tidak nyaman. Bagaimana Bu Lina? Ya, kalau saya memang maksudnya tidak pernah memikirkan saya harus ke Hong Kong atau kemana gitu ya. Yang penting bersih, ya kan? Karena memang kita di rumah biasa bersih. Nah, pada saat ke sana saya juga bukan tipe orang yang gelian, nggak demikian. Saya waktu pertama kali pergi, saya ditempatkan di rumah penduduk. Waktu saya ke tempat rumah penduduk itu, saya dengan beberapa ibu-ibu, ada 3 ibu yang bersama-sama dengan saya, dan ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang ya sangat bersih sekali ya, yang nggak pernah sentuh-sentuh yang kotor-kotor gitu. Jadi saya terlebih dahulu meninjau kamar mandinya. Jadi pada saat saya masuk ke kamar mandi, itu kamar mandi pintunya juga portable, ya. Terus sudah gitu air yang di atas pas saya lihat datang udah sore, wah ada minyak di atasnya. Saya tenang aja, tapi saya nggak mau cerita sama teman saya. Kalau saya cerita, pasti mereka akan geli. Jadi saya pikir kalau saya mau mandi, ya nggak apa-apa. Saya tinggal angkat aja itu, saya buang airnya, saya mandi aja. Ya sudah, terus pas ditanya, gimana air bersih? Tenang, airnya bersih. Nanti inilah. Terus intinya mereka nggak mandi lah ya, tapi saya tetap mandi karena saya udah bersihin dulu di atasnya. Seperti itu. Waktu kita harus tinggal di rumah penduduk juga kan pasti, ya seadanya gitu ya. Tetapi mereka mempersiapkan untuk kita juga gitu dengan spray yang bersih. Oh iya, dengan spray yang bersih. Namun tetap saya yang mengecek semuanya. Saya bilang aman. Jadi kita nggak apa-apa kok di dalam. Jadi kita menikmati di dalam itu. Jadi itu adalah sebenarnya kita juga bagaimana ikut merasakan sebenarnya kita pun Tuhan datang ke dunia tinggal di kandang binatang yang begitu kotor. Kita memang sudah terbiasa. Itu adalah satu anugerah yang dimana kita bisa hidup dalam keadaan yang enak. Tetapi kenapa kita juga tidak merasakan keadaan seperti itu? Yang dimana sebenarnya kalau kita mau jalani itu bisa. Gitu seperti itu. Jadi itu satu pengalaman yang bagi saya cukup. Kita juga harus bisa merasakan hal itu. Jangan pernah berpikir selalu yang baik-baik aja, yang enak-enak. Karena kita juga suatu saat harus memikirkan yang tidak enak. Jadi ya seperti itu Pak. Bagaimana Bu Susi? Saya sih terus terang aja Pak. Pertama kali saya dikirim ke Kalimantan itu. Bapak tahu sendiri Kalimantan Barat itu airnya kan jorok Pak. Buat saya saya pernah tidur di Papua itu di bangku gereja. Jadi kita udah biasa. Jadi kita bawa sleeping bag, kemudian atau enggak kita pakai kain Bali. Buat saya tidur dimanapun di lantai pun saya oke. Yang saya susah itu kalau nggak ada air atau airnya kotor. Saya pernah ke satu tempat setelah di Kalimantan Barat itu kotor, saya masih bisa mengerti nggak mandi, artinya mandi ya tadi airnya dibuang. Yang KKR kedua saya di Kota Luwuk Pak. Saya datang ke sana, kami tiba waktu sore. Kami tidak tahu seperti tadi yang ceritanya Bu Lina, mandi aja. Besok paginya ketika kami buka, itu ada hitam-hitam Mbak. Jadi, ya berarti yang kemarin kita pakai yang ini gitu loh. Waduh, saya bilang. Terus kemudian saya ke satu daerah, Soe namanya Pak. Itu pas kering. Saya kan belum pernah ke Soe, jadi saya pikir ya seperti umumnya. Karena saya sudah pernah ke Kupang, NTT, ya sudahlah kurang lebih sama. Itu ada satu tempat, kami ditaruh di rumah, istilahnya kayak
kayak kepala cukup di desa gitu, kepala desa yang cukup terkenal gitu loh. Pada waktu itu memang kekurangan air. Jadi satu orang dijatah, satu ember kecil untuk mandi, untuk keramas, untuk apapun gitu. Saya bilang bagaimana saya bisa mandi dengan air segini gitu loh. Sedangkan kita ibu-ibu kan biasa kan mandi dengan air gitu. Sejak itu saya bilang, saya nggak mau lagi KKN regional. Sudah cukup sampai di sini saya bilang. Saya nggak mau gitu. Ya itu seperti Bapak bilang, kita sudah nyaman, saya sudah pelayanan kok di gereja. Asal gitu loh. Kenapa harus ke tempat yang jauh? Bapak percaya nggak? Seperti orang makan cabai, kalau orang Jawa bilang lombok, pedas-pedas. Tapi besok kita cari, ada lombok lagi nggak gitu. Nah, ketika saya ngomong, saya nggak mau pelayanan lagi KKN regional. Bapak percaya nggak? Itu seperti yang di kitab Bahasa Dunia itu loh. Paulus ada orang memanggil-manggil. Jadi saya merasa anak-anak itu kok saya dipanggil gitu loh. Jadi saya akhirnya tanya, kapan lagi KKN regional gitu. Cuman saya bilang tolong saya dikasih tempat yang jangan sampai tidak ada air lah gitu. Kalau ada air, kotor-kotor dikit ya udahlah gitu saya bilang. Asal ada air, jangan yang sama sekali nggak ada air. Tapi kalau yang tidur segala macam, dari awal 1, 2, 3 akhirnya kita sudah persiapan Pak. Kalau tidur dimanapun asal ada sleeping bag, kita bisa tidur. Ya itu saya balik lagi. Sekali kita makan cabai pedas, tapi besok kita cari lagi di mana cabainya. Karena ada kerinduan gitu melihat anak-anak. Jadi kesulitan itu dikalahkan oleh berkat yang kita dapatkan dari anak-anak itu. Kita belajar dari anak-anak. Mereka aja menderita sudah biasa hari-hari. Kita yang ciptakan Natal setahun berapa kali sih gitu. Paling seminggu gitu. Masakan kita nggak bisa seperti mereka. Itu yang memanggil saya Pak. Puji Tuhan ya, saya percaya kasih Kristus yang menggerakkan Tuhan Yesus dari sorga ke Bethlehem, ke Golgota. Itu yang menggerakkan kita untuk mau pergi ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku rela menjadi hamba bagi semua supaya aku bisa memenangkan mereka, supaya kita bisa membawa mereka kepada Kristus. Kan kita rela tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman. Nah ini kita masuk kepada bagian yang paling seram ya. Ibu-ibu pergi ke tempat yang jauh, tinggal di rumah penduduk, seringkali juga naik ojek sendiri ke tempat yang jauh. Apa nggak takut? Mungkin Bu Lina dulu, apa nggak takut Bu Lina? Saya nggak pernah naik ojek, ya takutnya setengah mati. Tapi Maksudnya di Jakarta naik ojek? Nggak pernah naik ojek, nggak pernah sih naik ojek. Begitu bilang naik ojek, aduh gimana ya, saya juga takut gitu ya. Tapi ya Tuhan menyertai saya. Rasa takut itu hilang, tapi sambil naik sambil berdoa gitu ya. Dan saya pernah naik ojek itu sampai 2 jam. Dan jalanannya itu sangat jelek sekali. Nanjak batu-batu, nanjak. Saya kalau udah lihat itu, saya udah bukannya setiap jam ku memerlukan Tuhan, setiap detik. Ya, saya berdoa terus, saya nyanyi juga. Terus saya bilang sama tukang ojek, kalau udah nggak bisa, karena kan motor mereka kan bukan motor yang bagaimana ya. Jadi ini dikit udah nggak bisa naik gitu. Jadi saya kan gini, nggak apa-apa, saya turun, saya jalan, nanti sampai di sana saya naik lagi. Jadi begitu terus sampai 2 jam. Dan tapi penuh sukacita, tapi tetap aja karena ada sukacita di sana ya. Dan pernah lagi yang membuat saya agak khawatir dan takut pada saat saya ke daerah gunung. Di daerah gunung itu kan kita sudah tidak ketemu siapa-siapa. Signal juga sudah tidak ada. Dan saya pas tukang ojek saya ini orang Katolik. Nah, sepanjang jalan saya ajak dia bicara terus, menginjili, ngobrol terus sama dia supaya dia itu fokus di sana. Supaya jangan ada pikiran macam-macam. Itu udah di atas semua, nggak ada signal. Terus sampai saya bilang, wah Pak gimana sampai ke sana, nyampe nggak? Iya nih kayaknya masih jauh. Terus saya pura-pura telepon supaya jangan sampai ini udah sepi nih, ya kan gak ada siapa-siapa. Saya pura-pura telepon, saya bilang iya sebentar lagi saya mau nyampe. Saya jadi seolah-olah saya berbicara dengan teman saya. Ya nanti jadi seperti itu Pak. Jadi terus berdoa, saya bilang kalau gitu Pak, kalau memang nggak bisa, coba kita kembali lagi ke sana. Akhirnya ya turun sampai ya Tuhan pimpinlah selamat dan Tuhan jaga dan pelihara seperti itu. Itulah yang akhirnya ya rasa takut itu ya pertama karena penyertaan Tuhan itu yang paling penting. Karena tanpa penyertaan Tuhan ya semuanya nggak ada artinya sih. Jadi naik ojek ini 2 hal, satu kecelakaan 1 hal, keamanan 1 hal. Bagaimana Bu Susi? Saya sih kalau kebetulan tukang ojek beberapa, karena kita di daerah Kristen ya Pak ya, beberapa orang Kristen yang kadang-kadang Kristen KTP Pak. Jadi yang saya lakukan pertama, dia harus ikut dengar khotbah saya dulu gitu loh. Dia tahu bahwa kita kalau di desa kan, di daerah kita disebut ibu pendeta Pak. Dia tahu yang dia bonceng ini ibu pendeta loh, hamba Tuhan gitu loh.
Jadi kan pasti dia ketakutan nih kalau melakukan sesuatu kan. Cuman seperti kata Bu Lina, saya baru pertama kali naik ojek kan. Saya sendiri bingung duduknya tuh gini atau gini. Kita kan belum pernah naik ojek kan. Ternyata kan harus begini. Dan ojeknya tuh yang seperti Bu Lina bilang, kadang kalau sudah turun Pak, kita tuh bisa ke depan gitu loh Pak. Terus saya bilang, kamu berhenti di sini, saya takut jatuh kan. Kita juga bukan dapat tukang ojek yang gede, belum tentu. Kan kadang kecil Pak. Kecil dan motornya tuh motor yang istilahnya gepeng gitu Pak, yang kecil gitu loh Pak. Jadi saya juga takut ini motor. Jadi kalau dia naik itu saya selalu ngomong, kamu turun daripada saya, kamu berhenti daripada saya jatuh, saya turun aja gitu. Jadi paling enggak sudah aman kan gitu. Dan ini jangan dibilang Pak, kesulitan kita kalau jauh kan, memang motornya kan seperti itu. Itu kalau segi kecelakaan. Jadi kita menghindari kalau udah ada goncangan, jadi kita tahu kan, saya berhenti, saya jalan aja nanti ketemu. Nah kalau yang kedua yang masalah keselamatan kita, keamanan kita yang kita bicara. Biasanya tukang ojek itu mendengar kita khotbah kan, jadi dia tanggung jawab Tuhan. Seharusnya dia tidak berani gitu loh. Sepanjang saya pergi 27 kali itu tidak pernah ada gangguan dan mereka respect hormat karena mereka juga dengar khotbah kita dan mereka ikut bagikan bukunya ini gitu. Malah dia bilang, Bu, ayo Bu, kita ke sana. Bu, ayo ini di sana ada. Kita nungguin Bu. Terus kalau kita lihat dia belum sampai sekolah, dia ada lihat anak udah mau pulang. Bu, itu udah mau pulang Bu. Dia bantu kita gitu. Jadi ada kerjasama dan saya percaya kita dapat berkat dari pelayanan itu, anak-anak dapat berkat, tukang ojek pun dapat berkat Pak. Dia mendengar firman Tuhan dan saya berharap suatu hari dia akan kembali. Karena secara KTP Kristen tapi mereka belum tentu sungguh-sungguh kan Pak. Dengar firman itu saya berharap kita menginjili 2 orang, tukang ojek dan anak sekolah itu Pak. Saya lihat memang ini adalah satu langkah iman. Jadi kalau kita melayani bukan hanya di sini, di mana saja itu pelayanan itu adalah langkah iman. Kita percaya pengajaran Tuhan, percaya penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada langkah iman, Abraham tidak keluar dari tempat dia pergi ke tanah perjanjian. Dia harus melangkah. Di waktu Nuh membuat bahtera, itu juga kan langkah iman. Dan saya bersyukur bahwa sungguh-sungguh ibu-ibu ini bukan hanya mendengarkan khotbah tentang iman di kota besar, lalu tinggal di tempat yang jauh, tetapi betul-betul menjalankan firman Tuhan di dalam tempat pelayanan yang seperti. Dan saya pernah satu kali pulang dari KRI di airport itu, orang mincang-mincang, Bapak dari mana? Dari daerah ini gitu. Ngapain Pak, ada proyek apa? Oh enggak ada, saya udah memberitakan firman. Wah Pak, di situ Pak ya kita enggak boleh pergi, itu daerah bahaya, rawan, kuasa gelap, Bapak kok ke situ? Mereka sendiri di situ pun enggak pernah pergi ke daerah itu. Justru kita pergi ini adalah satu kesaksian iman yang sangat memuliakan Tuhan. Nah, satu lagi yang saya mau tanya, bagaimana dengan kuasa gelap? Mungkin Bu Susi lebih dulu pernah ada pengalaman atau sharing. Saya terakhir ke Talaut Pak ya, ke Talaut itu, jadi sebetulnya kalau kita ke KKR regional Pak, kan banyak orang suka di kota, lebih enak, semua ada. Sebetulnya saya lebih suka di pedalaman Pak. Semakin kita ke dalam gitu, semakin anak-anak itu sangat welcome sama kita, menunggu-nunggu gitu. Kalau di kota itu terus terang banyak penolakan kan, artinya harus bikin janji lah, nggak bisa, kami nggak keburu nih, nanti ada ujian gini-gini, jadi banyak penolakan. Tentu ada berkat sendiri dan ada kesulitan sendiri. Pernah saya ke Talaut itu karena saya berpikir di pulau, saya kepingin coba di pulau. Nah, saya sama tukang ojek ini orang Islam, tukang ojeknya orang Islam, dan kebetulan orang Jawa, jadi saya ngobrol-ngobrol. Dia cerita, Bu, Ibu kalau kesini jangan malam hari gitu loh. Dia banyak cerita tentang itu. Sampai saat ini memang saya tidak pernah diganggu, tapi ketika dia cerita itu bulu kuduk saya juga ikut berdiri kan Pak. Karena saya takut gitu loh. Sebetulnya, tapi bersyukurnya kalau kita pelayanan kan selesai jam 1 gitu. Jadi sore jarang gitu. Nah dia cerita, di daerah ini Bu, itu kalau sudah sore di atas jam 8 malam itu bahaya Bu. Makanya dia pernah mengalami jadi banyak kejadian-kejadian seperti itu. Ya puji Tuhan kami tidak mengalami. Sepanjang saya pergi belum pernah mengalami yang kuasa-kuasa gelap gitu. Cuman dari teman-teman ada beberapa yang ada anaknya kerasukan segala macam, tapi tidak pernah terjadi sama saya. Ya puji Tuhan. Cuman yang tadi saya cerita, beberapa tukang ojek ada bercerita ke kami bahwa kasus seperti ini gitu. Ya itu yang saya dapatkan. Bagaimana Bu Lia? Ya, di saya pun selama ini bersyukur ya, belum pernah mengalami hal tersebut, hanya mendengar cerita aja dari para tukang ojek. Tapi hal itu ya karena ya percaya bahwa Tuhan menyertai kita, makanya kita nggak pernah ketemu hal tersebut gitu. Kalau ketemu pun ya harus teriak hari-hari ya, doa puasa.
Seperti itu Pak. Jadi selama ini puji Tuhan belum pernah. Iya. Memang kita percaya waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung, Tuhan Yesus sendiri bilang kan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan jam. Itu yang kita alami di dalam pengalaman tidak nyaman, di dalam pengalaman naik ojek, juga barangkali menghadapi kuasa gelap, dan seterusnya. Nah, apa pesan dari ibu-ibu untuk teman-teman di luar sana yang barangkali belum pernah ikut, takut ikut ya? Mungkin Bu Susi dulu, apa pesan ibu untuk teman-teman? Saya cuman berpikir gini, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ketika saya bilang, saya nggak mau lagi KKR, kemudian saya ada kerinduan, kemudian saya ke KKR kan. Pada waktu COVID, 3 tahun kurang lebih, aduh saya benar-benar kayak orang, saya belum pernah mengalami kayak, ya Tuhan ini kering sekali gitu loh. 3 tahun kita nggak bisa KKR. Sampai saya tanya, bisa nggak KKR lagi, saya bilang. Belum boleh, anak-anak belum ada gitu. KKR pun masih pakai masker dan itu masih lama gitu. Saya bilang, kalau kita tidak sekarang, belum tentu Tuhan kasih kita kesempatan gitu. Paling nggak seperti tadi Pak Pun bilang, kita harus ada langkah iman. Jangan bilang, saya nggak bisa ngomong. Apa yang kamu sudah dengarkan, Injil yang kamu sudah pelajari, kamu sampaikan. Jangan pernah ngatur, kamu nanti bicara apa, menurut saya. Karena pada saat kita pertama kali KKR, tentu kita gemeter Pak. Tapi kita sudah ada pelatihan kan, di Kebun Jeruk ada pelatihan. Di situ kita diajarin. Waktu bicara, minta pernyataan Tuhan. Nanti akan pertama kali selalu kita deg-degan. Tapi nanti semua akan jalan. Yang paling penting, kita harus persiapannya harus ada dulu. Kita persiapan ikut pelatihan pengkhotbah awam. Kemudian kita sendiri, kalau saya merasa, kalau saya mau tuang air, tapi saya tidak dituangin air dari teko, cangkir saya ini akan keluar, itu akan kering. Jadi kita harus setiap hari baca firman, apalagi kita mengalami peperangan rohani kan. Persiapkan semua. Ada yang, jadi saya dengan suami sangat berbeda. Mungkin dia catat, dia ketik segala macam. Itu cuma sekedar metode. Semua apapun yang kamu bisa lakukan, kamu coba. Biasanya kalau pemula, dikasih di tempat yang kecil atau di tempat yang cukup pedalaman. Yang dimana di pedalaman tuh jarang sekali ditolak. Jadi, atau kalau enggak, beriringan dulu. Misalnya dengar temennya khotbah dulu. Tapi menurut saya yang paling penting langkah iman dulu. Kamu harus berani. Hari kedua, kamu coba belajar aja khotbah di depan suami atau istri atau anak gitu. Sampaikan dulu. Sekali lagi saya bilang, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Belum tentu waktu itu akan datang. Ketika kita minta Tuhan, kasih ambil kesempatan. Belum tentu Tuhan mau kasih kita kesempatan. Jadi saya mengajak ibu-ibu, bapak-bapak, semua sama. Ada SD, ada SMP, ada SMA yang perlu diisi. Kalaupun ibu nggak berani bicara di depan anak SD, coba dulu di TK. Itu masih banyak gitu. Menurut saya itu, ya itu nanti. Nah, setelah Anda mengalami sekali, nanti Anda melihat apakah ini yang kita perlukan. Itu sendiri tadi seperti Bu Lina bicara. Bukan mereka loh yang dapat berkat, kita yang dapat berkat dari mereka. Melihat mereka sungguh-sungguh menantikan firman Tuhan, rasanya hati ini seperti dikasih air dingin di tengah-tengah gurun pasir. Itu yang saya rasakan Pak. Puji Tuhan. Bagaimana Bu Lina pesan untuk teman-teman? Ya, saya mau mengajak semua pemuda-pemudi terutama ya, anak-anak muda, ayo ikut dalam KKR ini. Karena sejak muda kalau kalian sudah ikut, itu akan menjadi teladan pada saat kalian mempunyai anak. Seperti yang saya coba saya lakukan, saya juga mau menjadi teladan buat anak-anak saya supaya mereka pun bisa ikut dalam KKR ini. Jangan pernah dihalangi dengan segala kesibukan, dihalangi dengan segala macam kesenangan kita. Tetapi kita harus memandang Kristus, karena kasih Kristus, Dia yang sudah memberikan kepada kita sebagai pernyataan kasih kita kepada Kristus. Kita harus sambut dengan melakukan suatu penginjilan untuk anak-anak di daerah. Karena mereka benar-benar sangat membutuhkan itu. Untuk ibu atau bapak yang sudah mempunyai anak, pasti ada halangannya, saya mau punya anak. Ya, bisa gantian dengan suami istri. Seperti saya dengan suami saya juga gantian. Kita tidak pernah barengan pergi, sangat jarang sekali. Nah, itu yang harus dicoba gitu. Jangan pernah putus asa bahwa saya tidak mampu. Saya adalah contohnya. Saya nggak bisa apa-apa, saya sibuk, saya juga punya keluarga. Tetapi Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa pergi. Karena kalau kita bergantung kepada kemampuan kita sendiri,
tidak mungkin. Tetapi kalau kita sungguh bergantung sama Tuhan, Tuhan akan melengkapkan semuanya, gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut sih sebenarnya, karena takut itu adalah sebenarnya yang membuat kita jadi menghalangi semua apa yang kita mau kerjakan. Padahal Tuhan, kalau memang Tuhan sudah panggil kita, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, dan Dia sudah bekerja terlebih dahulu untuk kita. Jadi sebenarnya pada saat kita lakukan, Tuhan sudah melangkah lebih dulu di depan kita. Kita hanya tinggal seperti orang main catur, diatur kemana kita harus pergi. Seperti itu. Jadi saya mengajak seluruh jemaat ya, dimanapun berada, ya, dari yang muda sampai yang dewasa ya. Kalau yang tua memang kesehatannya masih baik, ya masih ini, silakan ambil, karena kesempatan itu hanya sekali, dan pada saat kesempatan diberikan, jangan pernah sia-siakan itu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Bapak Ibu, khususnya Jemaat GRI di seluruh cabang. Di setiap cabang ada program KKR regional, kita bisa bergabung untuk memberitakan firman Tuhan kepada siswa-siswi di berbagai daerah. Selain itu kita juga bisa mengikuti KAPIN yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong di berbagai kota. Meskipun di sana kita tidak berkhotbah, tetapi kita juga bisa melayani pelayanan-pelayanan tertentu. Masih ada banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu dari gereja lain, saya percaya ada penginjilan ke penjara, penginjilan ke rumah sakit. Ada banyak pelayanan yang kita bisa kerjakan. Mari kita mulai melayani dari pelayanan di gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, dan kita melayani di luar gereja bersama-sama dengan gereja di mana kita berada. Biarlah kiranya firman Tuhan yang diberikan kepada kita boleh kita bawa terus untuk membawa kepada lebih banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus dipermuliakan di mana-mana tempat. Terima kasih Bu Lina, Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa di dalam kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.